Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa bersama dengan Anda. Hari ini satu hari, bahkan bukan satu hari, tapi beberapa jam menjelang kita mengikuti pilkada serentak di Indonesia. 269 daerah akan menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Di daerah Anda ada yang mengikuti pilkada, ada juga yang tidak. Tapi ini menjadi pantauan kita bersama karena ini adalah sejarah yang pertama kali terjadi di Republik kita. Kami akan membahasnya malam hari ini. Kami juga ingin Anda turut berpartisipasi, memberikan informasi soal indikasi apa yang Anda lihat di daerah Anda. Apakah sudah siap TPS-nya, atau Anda melihat ada indikasi kecurangan, atau Anda sampai sekarang belum dapat undangan. Silahkan ceritakan kepada kami lewat anjustvmobile.com. Kami akan membahasnya dengan 3 orang tamu. Juga akan ada laporan dari Tangerang Selatan, di Banten, dan di Surabaya, Jawa Timur. Nah, sekarang kami ajak Anda untuk ke Balikpapan dulu. Di Balikpapan, menjelang pilkada ini ada relawan yang kemudian ada gambar yang menemukan ada relawan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih. Gambar ini sengaja diambil oleh warga saat seorang relawan dari salah satu pasangan calon kepala daerah Balikpapan membagi-bagikan uang pecahan Rp100.000 kepada warga. Dalam rekaman, setelah memperoleh uang, warga diminta membubuhkan tanda tangan dukungan kepada calon kepala daerah yang dimaksud. Sekelompok warga yang anti politik uang langsung menangkap oknum relawan dan menyerahkan kepada pihak berwajib, sementara sebagai barang bukti uang Rp100.000 juga disita. Saat dikonfirmasi, pelaku berdalih uang tersebut dibagikan sebagai upah untuk saksi yang bertugas dalam pilkada serentak esok, dan kini pelaku masih dalam pemeriksaan anggota kepolisian. Dari Kalimantan Timur, di Balikpapan kita bergerak ke Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah ada penundaan pemilihan gubernur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan terkait dikabulkannya permohonan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Ujang Jawawi dalam putusan akhir sengketa pilkada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penundaan pilkada Kalimantan Tengah disampaikan oleh Ketua KPUD Ahmad Syar'i. Ahmad mengatakan penundaan berdampak pada logistik pemilu. Logistik yang sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota akan segera ditarik sampai ada instruksi selanjutnya dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Dengan batalnya pemilihan gubernur Kalteng, pilkada serentak 9 Desember hanya terselenggara di Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gubernur Sarmati. Itu kalau soal posisi paslon itu kan menjadi 3. Soal anggaran Pak, bagaimana Pak? Kalau ini kan pasti ada addendum. Akan laporan ke Gubernur dan saya laporan ke Pak Mendagri. Demikian pula Pak Kapolda laporan Pak Kapolda. KPU daerah akan membuat surat pada Gubernur. Kami dapat memastikan bahwa besok pagi, tanggal 9 Desember 2015, itu tidak ada pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ditunda sampai kapan, Pak? Teknis apapun dan sebagainya itu kita masih menunggu kebijakan dari KPU. Kita tarik minimal sampai ke PPK. Seperti janji saya, kita langsung ke Tangerang Selatan. Sekarang ada rekan kami Wahyu Seto Aji di KPUD untuk memberikan informasi bagaimana persiapan di sana. Silakan Wahyu Seto Aji. Ya, Tina, memang H-1 menjelang proses pemungutan suara yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, menurut KPUD Kota Tangerang Selatan telah memastikan bahwa logistik yang berupa surat suara dan juga kotak suara telah didistribusikan kepada KPPS yang ada di 2.245 yang tersebar di 7 kecamatan dan 54 kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan memang saat ini beberapa masyarakat atau KPPS telah melakukan persiapan menjelang proses pemungutan
pemungutan suara, tepatnya di SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, yang nantinya di lokasi ini akan didirikan 5 tempat pemungutan suara, yakni TPS 31, 32, 33, 34, dan 35. Sementara itu juga di Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong Utara, masyarakat di sana atau KPPS telah mendirikan TPS 02 yang nantinya memang ditujukan untuk 2 TPS, yakni TPS RT 7 dan RT 8. Dan sementara itu memang di Pilkada serentak ini, dari 268 Kota Tangerang Selatan memang menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan proses pemungutan suara untuk pilkada yang pertama kali digelar di Indonesia ini. Dan KPUD Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa jumlah pemilih tetap atau DPT mencapai 905.201 DPT tetap. Meski demikian masih ada beberapa permasalahan yang ditujukan atau yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang menduga bahwa masih ada DPT ganda atau DPT siluman. Dan hingga saat ini memang berdasarkan salah satu penjelasan komisioner KPUD menjelaskan bahwa sudah meneliti DPT ganda itu mencapai dugaan DPT ganda mencapai 22.500 dan 24% dari jumlah DPT ganda telah dicoret oleh KPUD Kota Tangerang Selatan. Dan pada kali ini memang terdapat 3 calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, yakni nomor urut 1 Ihsan Mojo Li Claudia, kemudian nomor urut 2 Arsid Elvir, dan nomor urut 3 merupakan calon wali kota dan wakil wali kota petahana, yakni Airin Rahmidiani beserta Benyamin Dafni. Dan memang Tina, dalam hal ini di Kota Tangerang Selatan sendiri KPUD masih terus melakukan upaya atau melakukan proses persiapan menjelang pemungutan suara esok nanti, tepatnya pada tanggal 9 Desember. Dan diagendakan pula pada esok nanti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan juga Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akan melakukan telekonferensi di TPS 44. Untuk sementara demikian, Tina Talisa dari Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, demikian laporan dari Wahyu Seto Aji. Itu adalah wilayah tempat saya juga besok akan menggunakan suara saya, menggunakan hak pilih saya. Nah, sekarang kita pindah ke Jawa Timur, ada Anjung Purbawi. Anjung, bagaimana di Jawa Timur, di Surabaya? Silakan. Iya, Tina dan pemirsa, memang persiapan menjelang pilkada yang akan dilaksanakan besok, KPU Kota Surabaya telah mempersiapkan berbagai hal termasuk logistik, juga bagaimana nanti jalannya pemilihan pilkada besok di beberapa TPS yang telah dipersiapkan di Kota Surabaya. Seperti apa saja sebenarnya persiapan dari pihak KPU Kota Surabaya? Saat ini saya telah bersama dengan Humas KPU Surabaya, yaitu Mas Nur Syamsi. Selamat malam Mas Nur. Selamat malam Mbak Anji. Ya Mas Nur, sejauh ini pilkada kan tinggal besok, hitungan jam lah ya. Betul. KPU berapa persen nih persiapan yang telah dilakukan? Jadi KPU jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, bahkan tadi siang kami bersama Forpimda melakukan monitoring di beberapa tempat tentang kesiapan kami dalam penyelenggaraan besok. Dan sampai malam ini laporannya tidak ada kendala yang berarti, yang artinya kemudian kami secara totality besok udah siap untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Begitu. Sejauh ini tadi dikatakan Mas Nur sudah 100%. Apakah ada kendala gitu dalam mempersiapkan pilkada besok? Jadi gitu, Mas? Karena ini musim hujan, Mbak Anju, kita sempat mengantisipasi daerah kita yang di Tambak Rejo, Kecamatan Benowo sana, yang dimungkinkan di saat musim hujan itu akan terjadi banjir kiriman. Nah, kebetulan malam ini tidak terjadi banjir, maka saya kemudian sangat optimis besok tidak ada persoalan yang berarti. Dan berjalan sesuai dengan aturan ya untuk pilkada? Dengan skenario yang sesuai dengan aturan itu, Mbak. Sesuai dengan suara masyarakat nantinya pemenangnya. Baik, Mas Nur, kemudian hari ini ya di KPU Kota Surabaya juga terlihat ada acara begitu seperti doa bersama. Ini maksudnya apa ini, Mas? Jadi setelah kita persiapan sejak Februari, persiapan Pilwali itu karena malam ini menjelang pemungutan, maka segala daya upaya yang telah kami lakukan sebelumnya kita pasrahkan kepada Yang Kuasa besok hasilnya seperti apa. Itu kira-kira Mbak Anju. Jadi kita malam ini melakukan doa bersama, mudah-mudahan besok hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
bisa berjalan bersih sesuai dengan suara rakyat. Betul. Tidak ada black campaign dan sebagainya. Betul, ya. Baik Mas Nur, terima kasih atas informasinya Iya, dan semoga harapan masyarakat Kota Surabaya bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Iya Tina, demikian tadi informasi terkait perkembangan dan persiapan dari KPU Kota Surabaya menjelang Pilkada yang besok akan dilaksanakan serentak di Jawa Timur. Dan untuk di Surabaya sendiri Tina, memang saat ini ada 2 pasangan calon yang besok akan bertarung untuk memperebutkan siapa yang nantinya akan memimpin Kota Surabaya. Kembali ke studio, Tina. Terima kasih Anjung Purbawi dari Surabaya, Jawa Timur. Itu adalah 2 wilayah yang sudah kami sampaikan informasinya, Tangerang Selatan di Banten dan Surabaya, Jawa Timur. Saya berharap Anda sudah punya pilihan soal calon pemimpin yang akan kemudian kita berikan dukungan dalam bentuk suara besok. Dan nantinya tentu akan terpilih siapapun yang paling banyak mendapatkan dukungan. Nah, yang diingatkan oleh Presiden adalah kita semua menggunakan hak pilih, tapi peringatan juga bagi para calon yang terpilih jangan jumawa, yang kalah jangan kecewa. Itu kata Presiden dan berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi. Nantinya jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan ngamuk. Kemudian bila ada perbedaan pendapat tentang hasil pemilihan, saya berharap dapat diselesaikan secara damai, secara demokratis, secara dewasa, sesuai dengan jalur yang telah diatur oleh undang-undang. Langsung saya ajak Anda dengan 3 orang tamu, Pak Dodi sebagai yang mengelola pusat penerangannya Kemendagri, kemudian Pak Sarsono, Kepala Bagian Penerangan Umum, Humas Polri, Bang Jerry. Kita ingin memastikan semuanya lancar, tapi saat kita punya optimisme, kita harus tetap menjaga ruang-ruang bahwa ada hal yang harus kita antisipasi. Nah, mari kita petakan Pak Dodi tanpa ingin menakut-nakuti pemirsa di rumah, bagaimana sebetulnya gambarannya. Karena kalau kita lihat contohnya di Kalimantan, kami menyampaikan berita tadi di awal 2 di Kalimantan. Yang pertama Kalimantan Timur, Balikpapan, kemudian Kalimantan Tengah. Sebetulnya di wilayah mana yang paling diwaspadai oleh Kemendagri? Baik, jadi kalau sesuai dengan data yang ada pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang tentunya itu ada kerjasama dengan Bawaslu dan juga ada hasil yang dilakukan penelitian oleh Polri. Ada beberapa wilayah yang lalu kemudian itu menjadi potensi terjadinya gangguan apabila di dalam rangka untuk mengantisipasinya itu kurang bijak. Nah, oleh karena itu dalam rapat beberapa waktu yang lalu seluruh Indonesia dikumpulkan semua Kapolda, semua Pangdam, lalu kemudian kepala-kepala daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah itu, maka lalu kemudian ini loh wilayah-wilayah yang perlu perhatian khusus. Karena dalam pemilihan kepala daerah itu ada persoalan-persoalan selain persoalan pendanaan, ada persoalan administrasi dan ada juga persoalan politis. Nah, ini yang lalu kemudian peta-peta itu yang memungkinkan akan terjadi beberapa potensi ketidakstabilan di dalam rangka untuk reaksi politik yang akan dialami oleh sebuah daerah. Kira-kira seperti itu. Pak Arsono, tadi kan disampaikan persoalan administrasi, dana, politik. Biasanya kecampur aduk di situ gitu ya. Dan aparat Polri kan harus ada pada barisan terdepan untuk memastikan berlangsung dengan lancar dengan berbagai potensi yang ada. Setidaknya dalam rangkaian pilkada ini saya hadir ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, ke Bontang, Kalimantan Timur. Dan tentu teman-teman banyak yang memantau di banyak daerah yang punya karakteristik dan punya potensi konflik dalam derajatnya masing-masing. Nah, ini teman-teman Polri gimana mengantisipasinya sampai laporan hari ini sore tadi deh Pak? Iya. Terima kasih. Jadi indikator adanya tempat-tempat rawan itu setidaknya kami ada 8 ya.
ada 8 indikator suatu tempat, satu daerah yang akan melaksanakan pilkada itu katakan rawan. Yang pertama adalah kesiapan penyelenggara pilkada itu sendiri, kemudian sejarah konflik pada kegiatan yang sama waktu-waktu sebelumnya, kemudian potensi konflik yang ada pada pasangan calon itu, kemudian keberadaan pengurus partai politik yang ganda, ya kan? Itu juga merupakan salah satu potensi kerawanan. Dalam hal ini berarti P3 dan Golkar ya? Ada beberapa tempat, kemudian karakteristik masyarakat, ya toh, itu juga, kemudian tingkat gangguan Kamtipmas di satu wilayah, kemudian sengketa batas wilayah, dan yang terakhir adalah calon atau pasangan calon incumbent. Ada 8 indikator kerawanan itu. Dan ini sudah yang dikatakan rawan menurut Pak Harsono, kalau dari 8 itu terpenuhi berapa? Yang dikategorikan sebagai, saya nggak tahu apa disebutnya, seperti gunung berapi, ada levelnya waspada, siaga. Polisi mengkategorikannya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk penentuan daerah-daerah tersebut, kami dalam rangka pengamanan itu membagi, kita langsung menukik saja kepada TPS, ada 3 kriteria. 3 kriteria itu aman, kemudian rawan 1, kemudian yang ketiga adalah rawan 2. Daerah rawan 1, maaf saya dari awal ya, aman itu apabila dari ke-8 indikator tersebut tidak ada, maka daerah tersebut dikatakan aman. Kalau ini kayaknya nggak ada ya Bang Jerry ya. Nggak mungkin 8 yang bersih itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua adalah ada setidaknya 3, ya, 3, 1, 2, 3 gitu, dari 8 indikator. Kemudian yang rawan 2 itu yang 4 sampai 8. Jadi kalau boleh jujur Pak, kayaknya banyakan yang rawan 2 ya Pak Harsono. Rawan 1 lebih banyak. Rawan 1 lebih banyak, oke. Yang aman ada? Ada. Oh, berapa banyak Pak? Ada 20-an ya. 20-an dari 269 berarti nggak sampai 10% yang aman. Gini, jadi ada 269 itu kabupaten, kota, provinsi yang melaksanakan. Tetapi kalau kami membagi Polres, ini ada 284 yang akan melaksanakan pengamanan ini. Ada 284 yang akan melaksanakan pengamanan. Tapi kalau wilayahnya dari wilayah provinsi, kabupaten dan kota itu 9, 224 dan 36. Jadi karena kalau misalnya ada satu provinsi, maka kan Polres juga dilibatkan yang juga tidak ikutan pilkada, sederhananya begitu. Bang Jerry, ini menarik loh, aman, rawan 1, rawan 2, dan seperti dugaan kita memang pasti yang aman itu yang hanya 3 indikator jauh lebih sedikit. Rawan 1. Yang aman hanya 10%-an kan Pak? Kebanyakan rawan 1 justru gemuknya. Soal 8 indikator, menurut Bang Jerry yang paling justru paling potensial sulit kita jagain yang mana Bang? Saya nggak lihat sebetulnya gini, mungkin dari 8 ini ada juga yang perlu ditambah, karena apa tuh, Bang? Ada beberapa daerah yang sekarang ini saya kira tingkat kerawanannya paling tinggi karena calonnya didiskualifikasi dalam waktu-waktu mendekati hari H. Saya nggak tahu itu masuk kategori nomor berapa tadi dalam yang kedua ya. Nah, berarti memang yang 1, 2 ini yang punya potensi paling rawan. Tapi saya kira begini Mbak Tina, apa yang dikemukakan Pak Harsono tadi penting, karena gini, sebetulnya kan ada kekhawatiran dulu ya bahwa karena cover area ini serentak dalam jangka waktu yang dalam waktu yang sama, 269, ada kekhawatiran aparat kepolisian itu tidak cukup mampu mengcover semua daerah secara bersamaan. Nah, apalagi sekarang ini ada daerah-daerah yang mendapatkan konsentrasi lebih banyak. Misalnya
Kabupaten Simalungun karena diskualifikasi salah satu pasangan calon, nomor 4 incumbent lagi, sampai sekarang masih demo di KPU, sehingga mengerahkan pasukan jauh lebih banyak. Berdekatan dengan itu juga ada Siantar, yang salah satu calonnya juga didiskualifikasi seminggu sebelum hari H. Jadi daerah-daerah seperti ini tentu butuh konsentrasi pasukan lebih banyak dibanding dengan daerah-daerah yang tadi sudah diprediksi. Jadi sebenarnya ada tambahan ada tambahan beban kepada kepolisian untuk daerah-daerah ini, dan agak lumayan banyak sebenarnya sekarang Pak di Kota Manado gitu ya. Iya. Hari ini kabupaten bukan kabupaten, Kalimantan Tengah gitu. Meskipun sudah ditunda, tapi saya kira mungkin akan ada kerawanan juga. Kita belum tahu perkembangannya seperti apa ya, tapi bisa saja calon-calon yang yang sudah oke gitu ya, mungkin tidak setuju dengan keputusan ini, lalu ada potensi kerawanan juga yang bisa mengganggu beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah gitu. Jadi faktor-faktor ini saya kira salah satu yang membuat ini menjadi tambah pekerjaan pihak kepolisian menjadi tambah banyak, karena daerah-daerah itu sudah pasti akan ada pengerahan pasukan lebih banyak, sudah pasti. Yang menariknya adalah dalam pilkada ini untuk sebagian daerah mereka lebih punya kedekatan emosional ketimbang pilpres. Misalnya pilpres yang nggak sempat didatengin sama capresnya, jadi ngerasa oke, saya suka tapi suka aja. Tapi kalau di daerah itu kan udah die hard gitu. Kalau pendukung itu udah bener-bener ada di sisi salah satu. Betul, tapi yang aneh mungkin secara emosional begitu ya kalau orang memang mendukung. Tapi yang selalu agak sedikit aneh menurut saya, karena ternyata tingkat partisipasi pilkada itu selalu lebih rendah dibanding pemilu nasional. Itu yang menarik. Segmen berikutnya saya emang pengen bicara soal pemilih. Kita ngomongin soal elitisnya, penyelenggara, calonnya. Jangan-jangan pemilih adem ayam aja, jangan-jangan mereka nggak mau berangkat ke TPS. Sesaat lagi kami kembali.